Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama terima sabda Tuhan. Sabda Tuhan saat ini diberikan satu tema, janji penyertaan Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian saya akan bacakan firman Tuhan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Bapak Ibu yang terkait dalam Tuhan, bahwa firman Allah ini merupakan janji untuk Yosua yang disampaikan oleh Tuhan lewat Musa. Pada waktu itu Musa sudah usia lanjut. Musa sudah berumur 120 tahun. Karena usia yang sudah lanjut, maka Tuhan mempersiapkan Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Pada akhir kepemimpinan Musa banyak sekali memberikan nasihat kepada Yosua. Bahkan nasihat itu diberikan berulang-ulang, baik kepada Yosua maupun kepada bangsa Israel. Dan pada waktu itu Yosua, dia masih sangat muda. Secara manusia, Yosua merasa bimbang, ragu, takut. Dia merasa kurang pede, merasa belum mampu. Ya. Yang jelas banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam hati dan pikiran Yosua. Karena apa? Yosua berpikir memimpin bangsa Israel itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Yosua tahu, ya, bukan hanya menghadapi musuh-musuh dari orang lain, tapi juga berhadapan dengan bangsa Israel yang sangat dikenal, ya. Bangsa ini adalah bangsa yang keras. Tetapi karena Yosua itu adalah seorang yang taat, orang yang setia, maka Yosua tidak menolak panggilan tersebut. Ya. Sebab apa? Yosua tahu bahwa janji penyertaan Tuhan itu betul-betul akan dibuktikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, setelah Musa mati,
Maka mulailah Yosua melakukan tugasnya. Ya. Mari kita akan kembali baca dalam kitab Yosua, ya. Pasal yang pertama, ya. Ayat ini agak panjang, tapi baiklah kita akan baca bersama-sama tentang bagaimana Tuhan itu menyertai perjalanan Yosua. Saya akan bacakan Yosua pasal 1, ya, dimulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tahu persis, ya, kalau Yosua itu akan menempuh, melewati medan yang tidak mudah. Maka ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Ya. Yang pertama, Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Selanjutnya Tuhan memberikan satu motivasi kepada Yosua agar tetap teguh dan kuat senantiasa. Yang berikutnya, hendaklah kamu selalu bertindak hati-hati. Jangan kamu menyimpang ke kiri atau yang ke kanan. Dan Tuhan mengatakan,
Hendaklah kamu selalu mengingat, memperkatakan, bahkan merenungkan firman Allah di siang dan malam. Yang berikutnya mengatakan, jangan engkau kecut dan jangan kamu tawar hati kemanapun engkau pergi. Itulah beberapa nasihat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Hal ini perlu dipahami. Saudara sekalian yang terkasih, bahwa perjalanan kita, saya dan panjenengan, itu masih terus berlangsung. Perjalanan kita tidak akan mandek di tengah perjalanan. Walaupun ya, sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi, ya. Banyak hal-hal yang membuat kita jadi lesu, jadi lelah. Tapi pada saat ini ingatlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang dan menasihati saya dan saudara. Kita ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya dan saudara. Saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita itu jatuh tergelitak. Karena apa? Tuhan sanggup menopang dengan tangan yang penuh dengan kuasa bagi kehidupan saya dan saudara. Yang berikutnya dikatakan, hendaklah selalu bertindak hati-hati. Saudara sekalian, ekstra hati-hati harus kita miliki. Harus selalu kita ingat dan kita perhatikan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita ucapkan. Hendaklah kita jangan gegabah, hendaklah selalu berhati-hati dalam segala hal. Karena hidup di zaman ini bukan sesuatu hal yang mudah. Hendaknya kita akan terus hari demi hari berhati-hati dalam segala hal. Yang berikutnya, nasihat yang berikutnya, yaitu supaya betul-betul kita ini jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya. Tetapi hendaknya kita berjalan lurus, berjalan dengan benar seturut dengan firman Tuhan, ya. Supaya semua yang kita lakukan beruntung, itu kata firman Tuhan. Amsal Sulaiman, dia telah menulis, ya, di dalam surat Amsal Sulaiman pasalnya yang keempat. Saya berkali-kali mengatakan hal ini kepada panjenengan. Kita akan baca Amsal Sulaiman pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Inilah Bapak Ibu, nasihat firman Tuhan buat saya dan saudara, ya. Supaya tatapan mata kita terus ke depan, ya. Jangan sampai kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya. Itulah nasihat firman Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh Tuhan,
supaya jangan sampai kita itu lupa merenungkan, memperkatakan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat apa yang tercatat dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ya. Mazmur pasal yang pertama. Di sini ditulis demikian. Mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, mari kita perhatikan bagaimana orang yang selalu senang dan suka akan firman Tuhan dan merenungkan firman Allah itu di setiap waktu. Kita akan melihat apa keuntungannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak laut daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat baik-baik Bapak Ibu, orang yang merenungkan firman Allah di siang dan malam itu tidak rugi. Diibaratkan akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang akan terus menghasilkan buah di segala musim. Ada satu kata-kata yang sangat memberikan satu kekuatan buat kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, firman Allah tidak pernah salah. Monggo Bapak Ibu, ya, waktunya kita harus betul-betul selalu merenungkan akan firman Allah. Puji Tuhan. Yang berikutnya, nasihat yang berikutnya, kita masih pada kitab Yosua pasal yang pertama. Yang terakhir, nasihat kepada Yosua, kepada saya penyen, supaya jangan kecut dan jangan tawar hati. Jangan kita ragu dan bimbang menjalani kehidupan kita. Ya. Meskipun masa-masa adalah masa yang penuh dengan misteri, kita tidak tahu bagaimana. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, jangan kita kecut, jangan kita tawar hati, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Kita terus percaya akan Tuhan, bahwa janji penyertaan Tuhan ini akan dibuktikan dalam kehidupan kita semua. Sebagaimana janji firman Allah itu dibuktikan kepada Yosua. Dan kita sedang menanti-nantikan akan janji Tuhan itu. Oleh sebab itu monggo pada kesempatan ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, betul-betul kita punya satu keyakinan yang utuh bahwa firman Tuhan itu iya dan amin adanya. Kita punya Allah yang sama, kuasanya dulu, sekarang, dan sampai seterusnya tidak akan pernah berubah. Mari saat ini Bapak Ibu, kita akan terus bersama-sama percaya akan kuasa firman Tuhan. Di tengah keadaan yang seperti ini, kita akan memandang karya kebesaran Allah. Oleh sebab itu mari pada kesempatan ini, setelah kita bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mempertaruhkan
menyerahkan kelangsungan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kita akan bersama-sama masuk dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Besar, pada kesempatan ini sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti menasihati kami semuanya. Di mana Tuhan izinkan kami berada satu masa yang sangat tidak menyenangkan. Namun kami bersyukur di tengah kelesuan, kelelahan yang ada, Allah selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami akan belajar melakukan semua nasihat-nasihat firman. Roh Kudus sebagai penolong akan mampukan kami semua untuk melakukan firman Allah ini Tuhan. Demikianlah pada saat ini kami bersama-sama datang kepada Engkau, mempertaruhkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Engkau. Saya mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat GPDI Ampel. Mulai dari anak-anak yang masih balita sampai kepada yang sudah lanjut usia. Kami pertaruhkan kepada Engkau sebagai gembala yang baik, di mana Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan umat-Mu yang Engkau kasihi. Engkau akan menjamin kehidupan kami di masa-masa sekarang, di mana kesukaran, kesulitan terjadi di berbagai bidang. Tetapi kami punya Allah gembala yang baik, yang sanggup menjamin, yang sanggup memelihara, yang sanggup menyertai, yang sanggup melindungi kami semuanya. Tuhan akan mencukupkan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan akan menjaga dan melindungi kami anak-anak Tuhan, baik di waktu pagi, siang maupun malam. Setiap saat dan waktu kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sekarang sakit penyakit sedang merajalela di berbagai tempat. Banyak orang-orang yang sekarang sedang menderita sakit. Namun Tuhan, kami datang mohon senantiasa Tuhan, Engkau akan melindungi semua anggota jemaat di mana mereka berada. Tuhan, menjauhkan dari segala macam penyakit apapun, segala macam virus tidak akan menimpa, tidak akan mendekat. Tuhan akan memagari, menjaga dan melindungi semua kami, terhindar dari segala macam penyakit yang sekarang menimpa banyak orang di mana-mana Tuhan. Kami semua akan dijaga, lindungi oleh Tuhan secara khusus. Kami percayakan seluruh kehidupan sidang jemaat ke dalam tangan Allah. Di mana Tuhan, hamba berdoa, jikalau ada di antara saudara kami yang sekarang sedang sakit, kiranya Engkau hadir, menjamah, menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang sedang diderita. Demikian para orang-orang tua. Tuhan, Engkau akan melindungi mereka di masa usia tua. Mereka akan mengalami damai, tenang, kesehatan yang prima. Demikian Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa untuk semua pekerjaan pencaharian mereka, memberkati, baik sebagai pegawai negeri, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, semuanya Tuhan Engkau berkati. Memberkati pertanian mereka, memberkati usaha dagang mereka. Apa yang diperbuatnya berhasil seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada kami.
Demikianlah Tuhan, pada saat ini hamba mempertaruhkan seluruh kehidupan anggota jemaat ke dalam tangan Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersyukur karena punya Allah yang sangat mengasihi kami. Kami pertaruhkan, kami percayakan seluruh kehidupan kami, kelangsungan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Bahwa yang kami tahu, Tuhan Allah tetap menyertai kami dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Inilah Tuhan, doa yang sudah kami panjatkan dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.